Bukan munafik, tapi sekangen itu dengan berburu. Adrenalinnya itu loh, cemas tapi happy. Happy tapi tertekan. Takut kalau sampai tidak dapat, sementara sudah keluar banyak uang untuk berangkat berburu. Takut kalau dapat, tapi unit tidak benar. Malam itu, kami berangkat menyusul tim yang sudah berkumpul di sana. Karena limpahan pesanan dari Desember yang belum selesai, sementara Januari juga masuk semakin banyak, maka ini harus diselesaikan segera. Mungkin efek persiapan mudik lebaran, kebutuhan mobil jelas bertambah. Maka tidak ada opsi lain selain memobilisasi seluruh tim untuk ke barat mencari kitab suci. Benar-benar seluruh tim saya berangkatkan. Tinggal Pak C aja yang jaga kandang untuk urus customer service. Karena mendadak, tidak sempat booking tiket sleeper bus, adanya City Trans dengan kursi biasa, tapi dengan tiket lebih mahal kalau dibandingkan dengan sleeper bus langganan kami. Tiketnya 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin random. Jangan dong kalau random. Kalau di belakang enggak. Keamanan kameramen. Ke kiri. Kalau dibuka. Kenapa bisa telat? Enggak telat apa? Satu dua. Pulang kemana, Bang? Mau beli Lamongan? Berangkat mendadak kan tadi sore. Tanpa planning of course. Tidak sempat menentukan dijemput siapa jam berapa. Kita sih dapat info nyampe sini jam 4 ya. Sudah berusaha yang dicek sepagi banget, tapi kan pagi-paginya orang sini jam 7, 40 menit dari sini. Kita mau ke kontrakan sekitar 1 jam dari sini. Tanggung semuanya, ya sudah. Opsi paling baik adalah kita base camp kita ini. Kita punya base camp di seluruh Indonesia. Alfamart. Base camp ready 24 jam. Cabangnya di mana? Itu ada kopi guys, Mitra BMI. Iya. Mbak siapa namanya? Mbak si pelatih Delta. Mas Agus, ini targetnya apa hari pertama ini? Hari pertama insya Allah pagi ini kalau bisa, kemarin sudah janjian jam 7 seller itu bisa menemui kita atau bersedia dicek unitnya itu jam 7. Swift GX tahun 2013. Pesanan Mas Agil. Pratikta. Mas Agil orang Jakarta. Oh, Jakarta. Jakarta. Jakartanya mana? Oh, Jakarta Utara. Mas Agil Jakarta Utara. Oh, unitnya Swift. Ini kita posisi di Bekasi Sekarang. Ya, kalau kemarin kita juga dapat Swift tahun 2013 juga. Mas Sopo ya? Saya lupa juga. Itu malah belum penyerahan juga, warna silver itu belum penyerahan, masih di base camp. Ada juga Jazz yang di base camp, ada Sirion Mas Anwar yang belum dibawa ke base camp. Kalau memang masih hari ini masih bisa dari kesempatan untuk bisa ada target lain, karena kemarin ada ribbon yang laku sebelum kita berangkat, itu ada Fortuner 2014. Oh, Fortuner 2015
Ini kalau ini luar pulau sih, pesanannya Sumatera. Nah, ini nanti Sumatera itu ditinggal juga. Kalau yang dibawa ke Semarang, Sulawesi. Oh, Sulawesi. Mas Juan Sulawesi. Fortuner 2015 TRD. Unitnya susah, udah pengecekan 2 kali. Belum dapat yang baik, belum dapat yang bisa kami rekomendasikan. Jadi ini nanti pagi ini Swift GX 2013, semoga unitnya bagus. Nanti lanjut kalau memang deket sama pesanan perburuannya Ombre, bisa lanjut ke pesanan Ombre. Oke. Ombre apa pesanannya? Kita ada pesanan yang utama itu dari subscriber Mas Wahid. Singkat cerita itu beliau Gojek di Semarang, terus kebetulan yang order Mbak Rita sama Mas Wahid itu order ayam geprek. Jadi kebetulan yang ditunggu-tunggu sama beliau. Oke. Dari situ dalam hati beliau berniat untuk beli mobil di Mas Wahid jika suatu hari nanti punya uang. Lah kemarin itu kontak, terus beliau kalau nggak salah di luar negeri, di Taiwan. 2023 beliau berangkat ke Taiwan. Tadinya mau pesen Kia Rio 2014, tapi karena mungkin uangnya sudah banyak jadi R3 facelift 2019. Oke. Nah, saya hari ini fokus untuk unit beliau. Semoga nanti bisa sampai penyerahan. Amin. Artinya kalau sampai penyerahan pastinya kesannya akan berbeda. Beliau sudah di rumah. Beliau masih di Taiwan. Di penyerahan ke Berarti ngirim Taiwan. ke sana ini. Ngirim ke Taiwan. Enggak. Pak Niko pulang ke Cawas, Klaten. Oh, Klaten. Gitu teman-teman. Target yang kedua dari pesanan dari Wonosobo Pak Nurholis itu Swift AT Silver 2008. Oke. Ini nanti kalau mau penyerahan juga enggak apa-apa. Wonosobo banyak kuliner yang enak. Oke. Ikut aku ikut. Oke. Berarti 5 unit ya. Dirimu 2, terus Dua 3. sebenarnya ada target yang lain teman-teman, cuman Iya. kasihan nanti kalau kita buru semuanya, teman-teman yang di lapangan kasihan nanti. Oke. Habis nanti. Gitu teman-teman ya. Kalau update-nya Pak Wa kan all team berangkat ke Jawa. Gayamu. Stay tune. Oke. Nulis semono akeh. Pagi sekali rasanya kami sudah sampai di halaman pemilik unit. Ternyata beliau perantau dari Jawa Tengah yang akhirnya menetap di sekitaran Jakarta. Suzuki Swift GX 2013 terparkir di depan rumah. Tentu kami izin dan telah diperbolehkan untuk cek unit tersebut. Sudah tahu tugas masing-masing, tanpa banyak cakap, langsung kami lupat dalam pandangan untuk eksterior dan ruang mesin kendaraan. Dibilang lagi cari-cari kesalahan pada unit, tidak sepenuhnya salah. Tapi beginilah tugas kami. Setiap detail yang melekat menjadi kabar berita bagi pemesan dalam bentuk laporan teks, foto, serta visual lainnya. Bagian interior tak memiliki PR berarti, hanya perlu sentuhan tipis untuk jadi lebih segar. Oh iya, beberapa panel pada mobil ini telah dicat ulang. Mengingat usia dan posisinya, ini wajar terjadi. Pemesan pun sudah tahu tentang hal ini. Udah. Nunggu ini. Masih ngonekin, belum konekin. Nanti goresnya ganti loh. Nanti goresnya. Waduh, om. Alhamdulillah. Target pertama masih dalam pertimbangan kita. Kita belum bisa ngomong banyak. Overall walaupun sudah dicat ulang, catnya rapi. Cuma ada beberapa catatan itu tujuannya yang gimana Pak? harus kita Jakarta perhatikan. Utara sebenarnya Pak. Ini kita mau ke kita juga Ribbon, Innova Ribbon.
target lain yang di daerah Innova Bekasi Ribbon sih siapa harusnya tahu. bagus ya. Tapi karena sayangnya tahun belum 2021 connect sama si bagus penjual. harusnya. Tapi jauh. Lah ini sedang nyari yang dekat. Kalau memang Terus connect yang Bekasi ini Ribbon kan? Oh yang sekarang Ribbon. Ya. Oh, Swift option kedua ini ya. Kemudian kami bertolak menuju Jakarta Utara. Innova Ribbon tipe G bensin manual tahun 2021 menjadi menu sarapan selanjutnya pagi itu. Oke, lanjut Pak, sesuai rute. Error Jan. Tadi Pademangan Pak ya? Om, yang tadi gimana unitnya? Perlu banyak pertimbangan untuk unitnya tadi. Sekelas sih emang cat 2 kali. Ada yang biasanya tuh masih bagus, catnya bagus, cuman over spare-nya terlalu banyak. Afronya juga dicat, cuman mungkin tidak ada kecelakaan, cuman ada indikasinya tuh dia berkarat dicat. Iya. Pertimbangan Buat nutupin itu berarti ya? Betul. Dan ini ada opsi lagi di daerah di daerah Jakarta Timur. Insya Allah nanti habis dari pengecekan Ribbon ini nanti kita cek lagi. Oke. Lanjut aja nanti ikuti pengecekan Swift. Oke, siap. Franky udah selesai. Oh, Bos Agung. Ini ada Umpi, Bos Agung. Sudah lega. menyarankan di tempatnya Cak To di daerah Pedurungan Mas. Nanti japri aja, nanti tak share lokasinya. Keluarnya harus pakai kata sini apa nggak bisa? Ini kayaknya Alhamdulillah sampai di showroom Ribbonnya. Ya, TKP yang kedua untuk pengecekan Ribbonnya. Jakarta Utara ini ya. Mas Heru ya kalau nggak salah ya. Makasih Pak. Ikutnya Jakarta Utara. Kerasa panas ini. Ini udah mulai bahasa Jawane kemerangsan. Dan hari ini kayaknya cerah sih. Metode pengecekan tentu sedetail mungkin kalau alurnya sama. Kenapa masih tetap ditayangkan? Nah, jadi begini teman-teman. Beberapa unit kami tampilkan untuk beberapa tujuan. Salah satunya sebagai gambaran atau referensi penonton bahwa kemungkinan-kemungkinan yang ada pada unit tahun dan tipe tertentu adalah seperti yang kami tayangkan. Jadi teman-teman di beberapa momen perburuan ya kadang seperti ini, yang target utamanya tuh yang dicek ini, tapi bisa juga ada unit lain yang dipajang oleh si penjual, ini kan di showroom ya, yang kadang sesuai dengan permintaan atau pesanan yang lainnya gitu, pemesan lain. Dan dilalah ini ada satu unit ya, Innova lama ini yang V, tipe V. Keterangan dari penjualnya sih ini tangan pertama ya, jadi kondisinya masih sangat, secara look awal itu nyenengin banget. Nah kadang seperti itu terjadi sehingga yang tidak direncanakan dari awal, yang mungkin perburuannya masih belum menemukan target karena kita nggak nemu iklannya, tiba-tiba ada. Nah ini bisa kami tiba-tiba langsung kami tawarkan ke pemesan ya, untuk jadi opsi nih, kayaknya masuk sesuai kriteria, sesuai dengan budget yang ada. Jadi yang nanya apakah antriannya banyak, apakah perburuannya sesuai antrian, untuk saat ini dengan metode yang baru tidak sesuai antrian teman-teman, tapi sesuai dengan unit mana nih yang ada di pasaran yang sedang ditawarkan oleh pemilik atau penjual gitu ya, atau showroom yang ada dan sesuai kriteria pemesan, maka itu akan diburu oleh tim hunter di lapangan secara langsung.
Seperti itu teman-teman mekanismenya. Jadi ada yang memang baru pesan hari Senin, hari Rabu bisa juga udah dapat, bisa juga nanti sebulan kemudian. Jadi bergantung ketersediaan. Karena kami nggak bisa memaksakan harus ada unit nih hari ini juga misalnya, kan nggak bisa. Kita harus nunggu para penjual dan kita tetap mencari ya. Di luar kami menunggu, kami juga terus berusaha mencari sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah ditulis di form oleh pemesan. Seperti itu teman-teman. Dinamikanya macam-macam lah ya di lapangan. Ada banyak parameter yang harus kami diskusikan dengan tim, dengan penjual, dengan pemesan. Jadi cukup kompleks kejadiannya. Oke, rapi dalamnya dan bersih dalamnya. Pasti aman. Menurut Mas Wahid, apa yang menjadi deal breaker kalau kita beli Innova tahun lama? Ya terus itu mobil nyaman. Saking nyamannya kita lupa kalau itu tahun lama. Yang pertama. Ada 3 nih. Yang kedua itu mobil bandel. Saking bandelnya saya tidak pernah memperbaiki kaki-kaki Innova. Tidak pernah. Bahkan ketika berburu pun belum ada cerita tim BMI memperbaiki kaki-kaki Innova. 3 apa ya lupa? Nyaman, bandel, ini. Dulu ini ya, dulu, kalau sekarang mungkin sudah berbeda. Dulu itu karena terkenal boros lah, lemot lah, akhirnya orang nggak mau beli dan stok melimpah sehingga harganya turun banget. Kayak dulu waktu itu saya dapat tipe V tahun berapa ya? Tahun lama lah, 2006. Iya 2006, tapi belinya 2017an lah, 2018. 2018 itu di 70-an juta, semurah itu. Sekarang mah kalau tipe V udah di atas 100. Kayak gini aja. Ini tahun berapa Brand? 2006 ya? 2004 aja di tahun ini 90 juta. Kalau nggak 90 juta enggak. Jadi dulu murah, jadi 3 itu waktu itu. Nah sekarang ya Tetap masih worth it ya? tetap masih worth it sih. Kalau harganya masih, daripada beli apa mau harga segitu, ya ini paling benar. Untuk family oke ya? Iya. Tibalah kami di tahap tarik ulur harga antara budget pemesan dengan harga penjual. PMI hadir untuk mencapai titik temu keduanya. Cerita belum selesai.